Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, azakumullah, kepada jamaah yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat. Dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini wajib kita untuk memahami tentang nikmat ini, nikmat yang paling besar yang merupakan usulun ni'am, pokok nikmat, Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf. Dan kita wajib untuk belajar, mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, dan terus kita belajar dan belajar. Kemudian kita pahami dengan pemahaman yang benar, kemudian mengamalkan. Sebab ilmu yang kita tuntut, yang kita cari untuk diamalkan, bukan koleksi ilmu. Kita belajar, kita baca kitab-kitab, kita ngaji, kita pahami, kita yakini, kita amalkan. Karena kita akan dinilai oleh Allah tergantung daripada amal kita nanti di hari kiamat. Ikhwani fid din, azakumullah. Yang terakhir kita bahas berkaitan tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Dan ini selesai kita bahas karena tidak semua kita bahas. Kemudian sebagai penutup berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil, yang antum bisa catat. Yang pertama, anal iman bi asyratis sa'ati minal imani bil ghaib allati la yatimu imanul muslim illa bil imani bihi. Yang pertama, bahwa iman kepada tanda-tanda kiamat termasuk iman kepada yang gaib. Iman kepada tanda-tanda kiamat termasuk iman kepada yang gaib. La yatimu imanul muslim illa bil imani bihi. Tidak sempurna iman seorang muslim kecuali dengan mengimaninya. Jadi mengimani tentang tanda-tanda kiamat termasuk dari iman kepada yang gaib. Dan enggak sempurna iman kita, iman seorang muslim, kecuali dengan mengimaninya. Yang kedua, annal imana bi asyratis sa'ati dakhilun fil imani bil yaumil akhir. Yang kedua, beriman kepada tanda-tanda kiamat ini masuk kepada iman kepada yaumul akhir. Iman kepada tanda-tanda kiamat
Ini masuk dalam iman kepada yaumul akhir yang nanti kita akan bahas insyaallah. Yang ketiga, annama thabata an Rasulillah SAW min al-akhbari sawa'un kanat mutawatirah aw ahadan, sawa'un kanat mutawatiratan aw ahadan, yajibul imanu biha wa qabuliha wa la yajuzu radduha. Fal-aqaidu tathbutu bil khabari sahih walau kana ahadan. Yang ketiga, bahwa apa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang sahih dari Rasulullah SAW, dari hadis yang sahih, apakah itu hadisnya mutawatir atau hadisnya ahad, wajib kita mengimaninya dan wajib kita untuk menerimanya, dan tidak boleh kita tolak. Wajib kita mengimaninya dan wajib kita menerimanya dan tidak boleh kita tolak. Karena akidah itu wajib kita terima dengan kabar yang sahih meskipun itu ahad. Akidah itu wajib kita terima dengan kabar yang sahih meskipun itu ahad. Jadi apa yang sudah sahih dari Rasulullah SAW, dari hadis-hadis yang sahih, apakah itu hadisnya mutawatir, diriwayatkan dari banyak orang, dari umpamanya dari 10 sahabat ke 10 tabi'in, ke 10 tabi'in, terus sampai tercatat oleh 10 imam ahli hadis, atau 20 sahabat, terus seperti itu namanya mutawatir, diriwayatkan dari banyak orang ke banyak orang. Atau hadisnya ahad, dari 1 orang ke 1 orang, atau 2 orang atau 3 orang, tidak sampai ke derajat mutawatir. Dari umumnya dari 3 sahabat ke 3 tabi'in, ke 3 tabi'in, terus, tapi tidak sampai derajat mutawatir. Tetap wajib kita terima hadis ini. Wajib kita mengimaninya dan wajib kita menerimanya. Tidak boleh kita tolak. Karena akidah tetap dengan riwayat yang sahih meskipun itu ahad. Kenapa ini selalu dibahas di dalam kitab-kitab akidah? Karena ada kelompok yang menolak hadis ahad sebagai hujah dalam akidah. Yang pertama kali Mu'tazilah, kemudian diikuti oleh kelompok-kelompok yang sesat yang lainnya sampai hari ini. Yang keempat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad akhbara bima kana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad akhbara ummatahu bima kana wa ma yakunu ila an taquma as-sa'ah. Yang keempat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad akhbara ummatahu, telah mengabarkan kepada umatnya, bima kana, dengan apa yang sudah terjadi, wa ma yakun, dan apa yang akan terjadi, ila an taquma as-sa'ah, sampai terjadinya kiamat. Wa asyratu sa'ah min akhbarihi, dan tanda-tanda kiamat termasuk dari yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tanda-tanda kiamat termasuk yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada umatnya apa yang terjadi, yang sudah terjadi, dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan tanda-tanda kiamat termasuk dari apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kelima, anna ilma as-sa'ati mimma ista'thara Allah ta'ala bihi falam yutri' alaihi malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan. Bahwa ilmu tentang terjadinya kiamat, ilmu tentang terjadinya kiamat, ini hanya Allah saja yang tahu. Ilmu tentang terjadinya kiamat itu hanya Allah saja yang tahu.
Allah tidak memberitahu kepada malaikat yang dekat dan tidak juga kepada nabi yang diutus. Allah tidak memberitahu kepada malaikat yang dekat dan tidak juga kepada nabi yang diutus. Dicatat ya, dicatat. Jangan bengong. Antum datang ke sini ngaji, catat. Yang menyuruh catat Rasulullah SAW, qayyidul ilma bil kitab. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Dicatat. Bahwa ilmu tentang terjadinya kiamat itu termasuk khusus bagi Allah, hanya Allah yang tahu. Allah nggak memberitahu kepada malaikat yang dekat maupun juga nabi yang diutus. Jadi hanya diberitahu tentang tanda-tanda kiamat melalui para nabinya, termasuk Nabi Muhammad SAW memberitakan tentang tanda-tanda kiamat yang kecil maupun yang besar. Tapi kapan terjadinya kiamat nggak ada yang tahu. Tapi Nabi memberitahu bahwa kiamat terjadi pada hari Jumat. Tapi kapan? Nggak ada yang tahu. Yang keenam, lam yathbut hadithun sahihun fi tahdidi umuri dunia. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang menerangkan tentang umurnya dunia. Tidak ada. Tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang batas umur dunia ini. Nggak ada yang tahu. Kalau ada yang menjelaskan tahun seperti ini akan terjadi kiamat tahun 2025, 2030, dari mana dia tahu? Umur dunia kurang lebih berapa ribu gitu? Nggak boleh tahu. Nggak ada yang tahu. Dan memang nggak ada nas, baik dari Al-Quran maupun hadis yang sahih. Berarti kalau ada orang mengatakan demikian, ini rajman bil ghaib. Dia sudah mendakwakan dirinya mengetahui yang gaib. Dan ini berat hukumannya. Orang yang mendakwakan dirinya mengetahui yang gaib bisa dikafirkan. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam majmu' fatwanya. Karena hanya Allah yang tahu yang gaib. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Naml di ayat 65, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah, dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Jadi yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Hatta Nabi Muhammad SAW tidak tahu yang gaib. Hatta Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan sudah kita bahas ketika kita membahas tentang iman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, anna asyratas sa'ati as-sughra dhahara katsirun minha wa lam yabqa illa al-qalil. Bahwasanya tanda-tanda kiamat yang kecil itu sudah tampak sebagian besarnya dan tidak tinggal kecuali sedikit. Bahwa tanda-tanda kiamat yang kecil, anna asyratas sa'ah as-sughra dhahara katsirun minha walam yabqa ilal qalil. Bahwa tanda-tanda kiamat yang besar, yang kecil itu sudah tampak sebagian besarnya dan tidak tinggal kecuali sedikit. Karena banyak sekali, puluhan tanda kiamat yang kecil itu puluhan. Yang kedelapan, lam yadhhar ilal an syai'un min asyratis sa'atil kubra. Artinya tidak tampak sampai sekarang ini satupun dari tanda-tanda kiamat yang besar. Artinya belum muncul sampai hari ini nih, sampai sekarang ini belum muncul tanda-tanda kiamat yang besar. Satupun belum muncul. Dari 10 yang sudah kita bahas, satupun belum muncul. Dan nanti kalau umpamanya sudah muncul akan mengikuti yang lain itu nggak jauh. Jadi begitu umpamanya keluar Imam Mahdi, langsung tuh Dajjal atau mungkin Dajjal dulu, kemudian Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa, terus seperti itu. Habis Nabi Isa kemudian Ya'juj wa Ma'juj. Cepat sekali itu.
Artinya begitu timbul tanda kiamat yang besar diikuti oleh yang lainnya dengan cepat. Yang kesembilan, anna ma dhahara min asyratis saati hiya mu'jizatun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'alamun min a'lami nubuwwatihi haitsu akhbara an asya'a bi annaha sataqa'u fa waqa'at kama akhbara. Anna ma dhahara min asyratis sa'a, bahwasanya apa yang muncul dari tanda-tanda kiamat ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan merupakan tanda-tanda kenabian beliau, yang merupakan tanda-tanda kenabian beliau, di mana beliau mengabarkan tentang segala sesuatu kemudian terjadi. Artinya terjadi sebagaimana yang beliau kabarkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ke-10, anna zuhura kathirin min asyratis sa'ati dalilun ala kharabi hadzal alam wa annahu qad qarubat nihayatuhu. Anna zuhura kathirin min asyratis saati, bahwa tampaknya kebanyakan dari tanda-tanda kiamat, dalilun sebagai tanda, sebagai bukti ala kharabi hadzal alam, yang menunjukkan tentang akan rusaknya alam semesta ini. Jadi tampaknya kebanyakan dari tanda kiamat menunjukkan tentang akan rusaknya alam semesta ini. Wa annahu qad qarubat nihayatuhu, dan ini sudah dekat kepada penghabisannya, artinya sudah dekat akan terjadi hari kiamat. Sudah dekat tentang adanya kiamat. Yang ke-11, anna babat taubati maftuhun ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha fa idza tala'at qafala ila yaumil qiyamah. Anna babat taubah, bahwasanya bab taubat itu terbuka selama belum terbit matahari dari barat. Bahwa pintu taubat, maksudnya pintu taubat itu terbuka, babu taubat, pintu taubat terbuka selama belum terbit matahari dari barat. Kalau sudah terbit, tertutup. Kalau sudah terbit, tertutup pintu taubat sampai hari kiamat. Jadi kalau sudah terbit matahari dari barat, tertutup pintu taubat. Yang ke-12, anna tulu'a asy-syamsi min maghribiha laisa huwa qiyamus sa'ati bal yakunu ba'daha syai'un min umuri dunya kal bai' wasyira' wa nahwihima. Yang ke-12, anna tulu' asy-syamsi min maghribiha, bahwasanya terbitnya matahari dari barat, laisa huwa qiyamus sa'ah, bukan terjadinya kiamat. Terbitnya matahari dari barat bukan terjadinya kiamat. Artinya kiamat sudah dekat. Ya, terbitnya matahari dari barat bukan berarti itu sudah terjadi kiamat, belum. Kiamat belum terjadi. Bahkan sesudah terbit matahari dari barat masih ada terjadi urusan-urusan dunia. Sesudah matahari terbit dari barat masih ada urusan dunia. Masih ada apa? Masih ada jual beli. Masih ada yang lain. Jadi jangan dipahami kalau sudah terbit matahari dari barat udah otomatis langsung tidak terjadi kiamat, tidak. Masih ada lagi. Ada jual beli dan yang lainnya. Dan di situ masih
ada orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Terus nanti sebelum terjadinya kiamat baru nanti akan dikirim angin yang akan mewafatkan semua orang-orang yang beriman. Yang tinggal orang-orang kafir nanti. Jadi ini masih ada tanda-tanda yang lain, baru setelah itu terjadi kiamat. Sebab ada yang akhir nanti, yang ke-13 ini. Anna akhira asyratis sa'atil kubra huwa khurujun nar allati tahsyurun nasu ila Syam. Wa hadzal hasyru yakunu fid dunya qabla yaumil qiyamah. Yang ke-13, bahwa akhir tanda-tanda kiamat yang besar, akhir tanda-tanda kiamat yang besar, khurujun nar, keluarnya api. Keluarnya api ini dari Aden, dari Yaman. Keluar allati tahsyurun nasa ila Syam, yang mengumpulkan manusia ke Syam. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia ada di sana nanti semuanya. Sudah nggak ada lagi tempat-tempat yang lain. Sebagaimana awal adanya manusia di sana, di negeri Arab, nanti kembali pun demikian di sana. Udah nggak ada lagi di tempat-tempat yang lain manusia itu. Jadi dikumpulkan manusia itu di Syam. Dan pengumpulan ini terjadi di dunia sebelum terjadi kiamat. Sebab ada yang berpendapat bahwa hasyar ini di padang mahsyar, bukan. Ini hasyar ini manusia dikumpulkan di dunia ini. Wa hadzal hasyru yakunu fid dunya qabla yaumil qiyamah. Dan dikumpulkannya manusia ini di dunia sebelum hari kiamat. Dari Aden nanti menggiring manusia, api ini dikumpulkan di Syam. Bagaimana caranya kita nggak tahu. Semua kita nggak ada yang tahu sudah. Sebagaimana berjalannya Dajjal di muka bumi, bagaimana kita nggak tahu. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengimani. Dan sudah nggak ada lagi. Nanti akan terjadi perang antara kaum muslimin dan Yahudi nanti. Terjadi perang itu. Artinya nanti Imam Mahdi memimpin untuk memerangi kaum Yahudi. Itu udah nggak ada lagi yang namanya senjata-senjata modern, udah nggak ada lagi. Kembali manusia dengan pedang dan tombak lagi nanti. Semua seperti itu. Yang terakhir, yang ke-14. Anna sa'ata la taqumu illa ala syirarin nas. Anna sa'ata la taqumu illa ala syirarin nas. Bahwasanya kiamat itu tidak akan terjadi kecuali kepada orang yang paling jelek di muka bumi ini. Jadi artinya kiamat ini terjadi bagi orang-orang yang jelek. Orang yang paling jelek di muka bumi adalah orang yang ketika terjadi kiamat dia masih hidup. Yang kedua yaitu orang yang menjadikan masjid, kuburan sebagai tempat ibadah. Itu orang paling jelek. Dua itu. Yang pertama ketika terjadi kiamat, yang kedua yaitu orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Karena orang yang beriman itu akan diwafatkan lebih dahulu. Orang yang beriman akan diwafatkan lebih dahulu. Dikirim angin. Jadi kiamat ini terjadi pada orang-orang yang kafir, orang-orang yang jelek sudah. Dan mengerikan sekali. Jadi waktu terjadi kiamat, ayatnya antum bisa lihat dalam surah At-Takwir, surah Al-Infitar, surah Idza Sama'un Syaqqat. Antum bisa bayangkan itu, bahwa semua alam semesta hancur. Orang gempa sedikit aja sudah dahsyatnya luar biasa. Apalagi ini laut menggejolak, gunung itu berjalan, semua tata surya hancur, semuanya gitu. Berjatuhan semua bintang-bintang dan mengerikan sekali. Itu akan terjadi
bagi orang-orang yang jelek. Adapun orang beriman sudah mati lebih dahulu. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin yang ke-32. Jadi tadi kesimpulan tentang tanda kiamat ada berapa poin? 14 ya. Sekarang kita masuk poin yang ke-32. Ahlussunnah mengimani adanya yaumul akhir. Poin yang ke-30 dalam Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, halaman 305. Ahlussunnah mengimani adanya yaumul akhir, termasuk beriman kepada hari akhir, yaitu mengimani apa-apa yang telah dikabarkan, disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang apa-apa yang terjadi setelah kematian. Hukum beriman kepada hari akhir adalah wajib. Allah dan Rasulnya sering menyebutkan mengenai iman kepada Allah dan hari akhir. Hal ini menunjukkan pentingnya beriman kepada hari akhir. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berarti beriman kepada permulaan dan beriman kepada tempat kembali. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir, orang yang tidak beriman kepada akhir berarti ia tidak beriman kepada tempat kembali. Orang yang tidak beriman kepada akhir berarti ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut sebagai hari akhir karena tidak ada lagi hari setelahnya, dan itulah akhir perjalanan hidup manusia. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Termasuk iman kepada hari akhir yaitu mengimani tentang adanya fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, ditegakkannya mizan, timbangan, dibukakan catatan amal, adanya hisab, adanya haud, telaga, adanya sirat, itu ada jembatan, adanya syafaat, serta adanya surga dan neraka. Itu paling akhir sudah surga dan neraka. Imam manusia itu masuk surga atau masuk neraka. Makanya permintaan yang paling besar yang selalu dipanjatkan oleh seorang mukmin agar dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Ini permintaan yang besar yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berbicara tentang yaumul akhir dan juga akan berbicara tentang fitnah kubur, saya akan jelaskan sedikit yang berkaitan dengan kematian. Tolong perhatikan semuanya. Bahwa kematian merupakan satu kepastian. Setiap orang pasti akan mati. Jangankan kita, hatta Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti akan mati dan mereka pun pasti akan mati. Pasti akan mati. Dan setiap jiwa pasti akan mati. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan mati. Pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan kalian akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah menyebutkan dalam ayat ini ada 4. Yang pertama, Allah sebutkan bahwa setiap jiwa pasti akan mati. Siapa aja? Apakah dia anak, bayi, remaja, sudah tua, laki, perempuan, orang kaya, orang miskin,
dia pejabat, dia rakyat jelata, semua pasti akan mati. Siapapun dia. Ini harus kita ingat bahwa semua pasti akan mati. Ini sudah ajal, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan, nggak bisa. Sehebat apapun alatnya canggih supaya orang yang sakit bisa hidup, nggak bisa hidup. Sudah ajal. Orang yang sehat bisa mati mendadak. Antum perhatikan, soal mati bisa kita katakan soal mati mungkin sebentar lagi mati. Atau orang ini besok ini mati. Bisa kalau untuk mati. Tapi untuk tanda kiamat nggak bisa orang mengatakan besok terjadi kiamat, nggak mungkin. Perhatikan itu. Kalau orang mengatakan besok terjadi kiamat, nggak mungkin, mustahil. Karena apa? Belum muncul apa? Tanda-tandanya. Tapi orang mengatakan besok mati, mungkin atau tidak? Mungkin. Itu perhatikan tuh. Kalau orang mengatakan besok kiamat, nggak mungkin. Besok kiamat. Karena apa? Belum ada tanda-tandanya, belum muncul tandanya. Kenapa? Sesuai dengan nas, sesuai dengan dalil, muncul dulu tandanya, baru terjadi kiamat. Dan Allah nggak akan menyalahi janjinya. Dan Nabi tidak pernah dusta selama-lamanya. Tapi kalau soal kematian, pasti. Orang sehat, sebentar lagi meninggal, udah meninggal. Nggak bisa ditolong apapun juga. Kenapa? Itu sudah datang apanya? Ajalnya. Berarti jatah rezekinya dia sudah habis. Jatah rezekinya dia sudah habis. Jadi ketika datang kematian, ini sudah ajal. Jadi kita jangan kemudian ribut tentang datangnya ajal. Sedih, wajar manusia. Tapi kita ini semuanya milik Allah. Allah yang mencabut nyawa ini dengan malaikatul maut. Dikembalikan kepada Allah semuanya. Jangan kemudian orang tuh nggak terima. Istrinya meninggal, suaminya meninggal, anaknya meninggal, orang tuanya meninggal. Ini ajal. Kita harus terima semuanya karena ini milik Allah. Maka yang kita ucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Pasti udah kita milik Allah. Jadi nggak ada yang menciptakan kita kecuali Allah. Ketika Allah cabut nyawa itu miliknya Allah. Kita harus sabar dan harus redho. Yang paling tinggi redho dengan apa yang Allah sudah tetapkan ajal itu. Siapapun dia, apakah itu istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, orang yang kita paling cintai. Kalau sudah datang ajal, ini adalah ketentuan Allah yang kita harus terima dan ridho dan sabar. Tangisan apapun, jeritan apapun nggak akan bisa mengembalikan ke dunia ini. Nggak bisa. Orang menjerit, teriak-teriak, nangis sekencang apapun nggak bisa kembali. Orang sudah meninggal. Yang ada kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan ganjaran kepada aku dari musibah ini. Wa akhlif li khairan, gantikan yang lebih baik ya Allah. Itu permintaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua dari ayat ini, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kalian akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Artinya semua akan disempurnakan ganjaran itu pada hari kiamat. Jadi jangan kita mengharapkan ganjaran di dunia. Semua akan disempurnakan pada hari kiamat. Akan sempurna. Apa aja kebaikan atau kejelekan disempurnakan pada hari kiamat. Maka banyak orang-orang berbuat zalim belum dibalas di dunia ini. Tapi dibalasnya nanti di hari kiamat dengan sempurna. Kebaikan kita juga akan dibalas nanti di hari kiamat dengan sempurna. Jadi jangan kita mengharapkan dibalas di dunia, yang kita harapkan dibalas nanti di akhirat semua amal kita. Sempurna. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Yang ketiga, faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhila jannah faqad faz. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dia orang yang sukses. Jadi orang yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, ini sukses. Jadi sukses itu menurut Al-Qur'an
ketika manusia dimasukkan ke sorga dia sukses. Maka antum bisa lihat ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sorga, mesti Allah menyebutkan dengan kalimat sukses, fauzul azim, kemenangan yang besar, kesuksesan yang besar. Ketika apa? Ketika orang dimasukkan ke sorga, dijauhkan dari api neraka, itu sukses. Jadi bukan soal sukses itu bukan dunia, bukan. Dia dapat kedudukan, dapat jabatan, dapat gelar, dapat kekayaan, dapat fasilitas, dapat segala macam. Bukan itu sukses. Ukuran sukses menurut Al-Quran dan Sunnah ketika orang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga. Itu yang kita harapkan. Maka Nabi menganjurkan kita untuk minta kepada Allah sorga 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga dan jauhkan dari api neraka. 3 kali. Atau boleh juga kita minta Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga firdaus yang paling tinggi dan aku berlindung kepada Engkau dari api neraka. Ini yang kita cari. Orang mukminah yang dicari dalam hidupnya bagaimana supaya dia bisa masuk surga, bukan dunia, bukan cari dunia, bukan. Ya, kebanyakan orang sibuk dengan dunia, mengejar dunia. Kita bagaimana supaya bisa masuk surga? Kalau orang ingin masuk surga, tentunya dia apa? Melakukan apa? Amal-amal soleh, berlomba melakukan amal soleh. Orang beriman begitu. Kalau dia sudah tahu, seperti yang sudah saya jelaskan, tahu dalil nih, ini Quran, ini hadis Nabi yang sahih, amalkan. Jangan ditolak dengan apapun. Berlomba-lomba melakukan amal soleh. Antum perhatikan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini mereka semua dijamin dengan surga. Semuanya para nabi dan rasul. Mereka maksum. Beda dengan kita. Kita banyak dosa. Saya dan antum sama banyak dosa. Maka kita terus bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbit dari barat. Tiap hari kita taubat kepada Allah. Tiap hari kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian apa? Melakukan amal soleh. Makanya Allah menyebutkan tentang anbiya wa rusul alaihi wasallam di dalam surah Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi dan rasul alaihi wasallam berlomba-lomba melakukan kebaikan, yusari'un, bersegera melakukan kebaikan, tidak lambat, tidak malas. Wa yad'unana raghaba wa rahaba, mereka berdoa kepada kami dengan mengharap dan takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk dalam beribadah kepada kami. Anda perhatikan di dalam ayat ini, dalam surah Al-Anbiya, antum bisa lihat dalam surah Al-Anbiya ayat berapa? Ayat 91 apa? Apa ayat 90? Innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka itu yusari'un, segera dalam kebaikan. Segera artinya enggak lambat, enggak malas. Dalam Islam tuh enggak ada malas. Antum perhatikan, ini semua yang hadir dan semua yang dengar kajian ini, dalam Islam enggak ada itu malas, enggak ada. Lemah, malas enggak ada, enggak boleh dalam Islam. Lihat berapa? Ayat 90, ya, surah Al-Anbiya ayat 90. Jadi enggak ada dalam Islam itu malas. Maka Nabi berlindung kepada Allah dari sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari sifat lemah, dari sifat malas, dari sifat penakut, pengecut, dari sifat bakhil, dan dari umur pikun. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku, dan aku berlindung pada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya. Berikan kepada hatiku ketakwaannya, dan bersihkan hatiku, karena Engkau yang dapat membersihkannya. Gak ada yang bisa membersihkan hati ini kecuali Allah. Ya Allah, berikan kepada hatiku takwaannya, bersihkan hatiku
Karena nggak ada yang bisa membersihkan hati ini kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah penolongnya, Engkaulah pelindungnya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Ada dalam buku doa dan wirid. Jadi kita berlindung pada Allah dari sifat lemah, sifat malas. Allahumma na'udzubika min ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram wa adzabil qabr. Kita berlindung. Jadi nggak ada dalam Islam tuh malas, nggak ada. Atau patah semangat, atau futur, nggak ada itu. Ini kita yang kita cari ini sorga, berlomba-lomba untuk sorga. Oh, antum lihat orang berbuat maksiat, nggak berhenti itu berbuat maksiat. Yang jelas ujungnya maksiat neraka. Orang berbuat syirik nggak pernah berhenti, orang berbuat bid'ah nggak pernah berhenti. Semangat mereka berbuat syirik dan bid'ah. Apalagi sekarang nih di bulan ini, semangat orang berbuat bid'ah. Mereka yang berbuat bid'ah semangat. Kenapa kita yang berbuat kebaikan, amal-amal soleh dengan ikhlas dan ittiba, kenapa kita malas? Untuk perhatikan tuh, yusari'una fil khairat. Sholat yang 5 waktu, jangan malas. Kumandangkan azan, datang ke masjid berjamaah. Sholat berjamaah, rapat safnya. Tidak boleh renggang, nggak boleh. Kemudian laksanakan rawatibnya. Antum rawatib laksanakan. Qobliyah, ba'diyah, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, 12. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat dijamin sorga. Ini sahih hadisnya. Kalau antum hitung, 2 rakaat sebelum subuh, 2, 4 rakaat sebelum zuhur, 6, 2 rakaat ba'da zuhur, 8, 2 rakaat ba'da maghrib, 10, 2 rakaat ba'da isya. Kalau umpamanya sebelum zuhur dikatakan 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat ba'da sholatil jum'ah, berarti 12 tetap. Kemudian bangun tengah malam, jangan malas. Tengah malam, antum lihat para anbiya wa rasul, juga antum lihat Nabi Muhammad SAW nggak pernah tinggal sholat malam, berlomba-lomba. Ini sunnah, tapi Nabi nggak pernah tinggal. Sampai Nabi menegur Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar waktu umurnya kurang lebih 13-14 tahun. Dia nginap di rumah Nabi waktu Nabi gilir dengan Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nginap Ibnu Umar, Nabi salat malam, Hafsah radhiyallahu anha juga salat malam, Nabi SAW salat malam, Hafsah radhiyallahu anha salat malam, masing-masing salat malam. Ibnu Umar enggak bangun. Maka Nabi menegur Ibnu Umar radhiyallahu an, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bilail." Sebaik-baik hamba adalah Abdullah kalau dia salat malam. Sebaik-baik hamba Abdullah kalau dia salat malam. Sejak dengar hadis Nabi, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, nggak pernah tinggal dia. Sampai menjelang wafat nggak pernah tinggal. Salat malam. Semangat salat malam. Bangun, doa kepada Allah, minta untuk kebaikan kita, keluarga kita, dan juga buat umat. Bangun tengah malam. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, jangan kau seperti si fulan. Tadinya rajin salat malam, sekarang ditinggalkan salat malam. Ini perkataan Nabi, jangan kamu seperti si fulan, pujian atau celaan? Celaan. Jangan. Tidak boleh tinggalkan salat malam. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Jadi terus semangat untuk sholat malam, nggak boleh malas. Orang begadang tiap malam, semangat untuk berbuat dosa dan maksiat. Kenapa sholat malam nggak bangun kita? Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum, wa manhatun 'anil itsmi wa taghfirun lisayyi'at." Adalah kalian membiasakan sholat malam, karena sholat malam kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Salat malam akan mencegah kalian dari perbuatan dosa dan menghapuskan dosa-dosa. Ini riwayat Imam Tirmidzi. Biasakan salat malam. Dan juga salat malam juga akan mengantarkan orang ke sorga. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Salam. Pertama kali yang didengar oleh Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam ini pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi masuk Islam.
Pertama kali yang didengar oleh Abdullah bin Salam, pertama kali dari sabda Nabi SAW, kata Nabi, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang. Banyak orang yang butuh makan, berikan makan kepada mereka. Bukan berikan makan kepada orang kaya, orang-orang miskin banyak yang perlu. Berikan makan kepada mereka. Wa at'imut ta'am. Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Silaturahim itu artinya yang punya hubungan darah dengan kita. Kakak, adik, keponakan, paman, bibi, semuanya itu yang kaitan dengan itu. Arti rahim. Sambung silaturahim. Kemudian yang terakhir apa? Wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam. Dan salatlah malam, salat malam di saat manusia sedang tidur, maka kamu akan masuk surga dengan sejahtera. Ini hadis sahih. Riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. 4 disebutkan. Sebarkan salam, memberikan makan, yang ketiga menyambung tali silaturahim, yang keempat apa? Salat malam. Jadi ini perhatikan, segera. Jadi ini amal-amal soleh, termasuk antum baca Quran juga. Jangan tinggal baca Quran, minimal 1 juz sehari, 1 juz baca itu. Jadi sebulan hatam. Jangan malas. Sedekah, ini semua amal soleh nih. Kanu yusari'una fil khairat, segera dalam semua perbuatan baik, segera dalam perbuatan baik ini. Jangan tinggal itu. Apa yang bisa kita lakukan? Sedekah, sedekah banyak. Para sahabat nggak punya apa-apa, sedekah dengan makanan yang ada. Jangan bakhil, jangan pelit, jangan nyimpan. Ada segera. Besok insya Allah ada lagi. Termasuk diantara sahabat yang nggak mau nyimpan itu sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, minas sabiqin al awwalin, ahli sorga. Abu Dzar, dia nggak mau nyimpan. Ada sekarang sedekah, besok cari lagi nafkah. Seperti itu. Jadi banyakin sedekah. Jadi ini sudah saya jelaskan tentang sholat, kemudian juga tentang sholat malam, kemudian sedekah, puasa kalau antum sanggup puasa, dan yang lainnya. Apa amal-amal soleh yang bisa antum lakukan? Lakukan kebaikan itu. Baca Al-Quran, baca buku yang bermanfaat. Jangan waktu kita habis buat yang sia-sia. Perhatikan itu. Apa yang bisa kita lakukan sekarang ini kebaikan, laksanakan kebaikan itu. Yang tunda. Antum perhatikan, Nabi SAW ketika menyebutkan tentang kiamat, kalau seandainya, kata Nabi SAW, besok kiamat, di tangan kamu ada yang bisa kamu tanam, dari pepohonan kamu tanam. Karena ketika kita nanam pohon, kemudian tumbuh, buahnya itu dimakan oleh binatang, sedekah, dimakan oleh orang lain, sedekah, kita makan juga sedekah. Antum perhatikan itu. Sampai Nabi mengatakan, kalau ada di tangan kamu tanaman, kamu tanam. Jangan mengatakan, oh besok kiamat, tetap tanam. Nabi yang suruh SAW. Begitu juga kebaikan. Sekarang lakukan kebaikan itu. Jangan kita bilang tanggung, terus laksanakan kebaikan itu. Semuanya kebaikan laksanakan. Kemudian berdoa kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah dengan harap dan takut. Doa kepada Allah. Karena yang menghilangkan semua kesulitan, kesusahan, wabah, atau yang lainnya, Allah SWT. Jangan adukan kepada manusia. Perhatikan tuh, jangan adukan kepada manusia. Adukan semua kepada Allah SWT. Minta kepada Allah. Allah pasti akan kabulkan doa kita. Bahwa Allah berjanji apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, hendaklah kalian berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Dan Allah setiap malam turun ke langit dunia. Kata Allah, may yad'uni fa astajib lah. Wa may yas'aluni fa'utiya wa may yastaghfiruni fa'aghfir lah. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang akhir. Barang siapa berdoa kepada aku akan kabulkan doanya. Barang siapa yang minta, aku akan penuhi permintaannya. Dan siapa yang minta ampun, aku akan ampunkan dosanya. Ini janji Allah. Allah berfirman demikian, hadis yang sahih dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Maka berdoa kepada Allah. Dan wa kanu lana khasyin. Kalau salat itu khusyuk. Khusyuk para nabi dan rasul, kita juga demikian. Tumanina dan khusyuk salat kita. Jelas sampai sini. Tinggal satu lagi tentang ayat 185 tadi yang belum kita. Tadi ada 3 poin saya bahas di surah Ali Imran 185.
kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang keempat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah ingatkan di surah Ali Imran ayat 185 ini bahwa kehidupan dunia kehidupan yang menipu. Kita jangan tertipu dengan dunia, jangan tertipu dengan dunia. Dunia ini fata morgana. Dunia ini Allah sebutkan qalil, sedikit dunia ini. Makanya antum perhatikan bahwa dunia ini Allah sebutkan dalam Al-Quran permainan, sendau gurau. Bukan tujuan hidup kita, bukan tujuan kita akhirat. Dunia ini kata Allah dalam Al-Quran la'ibun walahun, permainan dan sendau gurau. Jadi jangan kita hidup buat dunia, jangan. Kita harus jadi anak-anak akhirat, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunya fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal. Perkataan Ali bin Abi Thalib ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Ali, kunu abna'al akhirah, jadilah kalian anak-anak akhirat, wa la takunu abna'ad dunya, jangan kalian jadi anak-anak dunia. Fa innal yawma 'amal, sekarang ini yang ada amal, berlomba-lomba melakukan amal soleh. Wala hisab, nggak ada hisab. Wa ghadan, besok hari kiamat yang ada hisab, tidak ada lagi amal. Disuruh kita untuk melakukan amal soleh. Jadi jangan kita ini sibuk dengan dunia. Kita kerja cari nafkah wajib. Tapi sekedarnya, jangan dari pagi sampai malam pagi lagi sampai lembur. Sekedarnya. Ada kewajiban kita yang besar, bahwa kita hidup untuk akhirat. Allah ciptakan kita untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Hidup kita untuk ibadah. Dunia tapi kita cari sekedarnya, jangan habis waktu kita untuk dunia, jangan. Kita harus habiskan waktu kita buat ibadah kepada Allah untuk akhirat. Jelas sampai sini? Jelas. Sekarang kita lanjutkan. Jadi itu kematian, itu pasti, dan kita semua pasti akan mati. Cepat atau lambat, sehat atau sakit, ada wabah atau nggak ada wabah, pasti mati. Pasti, semua manusia pasti mati. Jadi nggak usah kita takut yang berlebihan tentang kematian, jangan. Ada wabah takut ke masjid, takut safnya rapat. Di mana iman antum? Yang suruh ke masjid siapa yang suruh? Allah dan Rasulnya SAW. Yang suruh merapatkan saf siapa? Rasulullah SAW. Antum ingat, Rasulullah yang menyuruh. Kita wajib taat kepada Rasulullah SAW. Sami'na wa ata'na. Insya Allah nggak nular. Tempat masjid, tempat yang aman, tempat yang bersih, gitu, yang dilindungi oleh Allah Taala. Tempat yang terbaik di muka bumi dari semua tempat yang ada di muka bumi ini. Yang paling baik masjid. Gitu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Setelah kematian, orang kalau sudah meninggal dunia, ini mesti akan masuk ke liang kubur, berada di alam barzakh. Jadi orang kalau sudah mati ada di alam barzakh. Nah, Ahlussunnah meyakini tentang adanya fitnah kubur, yaitu adanya pertanyaan yang dilakukan kepada mayit oleh dua malaikat. Malaikat ini Munkar dan Nakir. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang panjang. Ringkasnya, beliau SAW bersabda bahwa manusia dalam kuburnya akan ditanyakan kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Orang-orang mukmin akan dikaruniai keteguhan dengan perkataan yang teguh. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang mukmin akan dikaruniai keteguhan dengan perkataan yang teguh di dunia dan akhirat, sehingga ia akan menjawab, Allah adalah Rabbku, Islam adalah agamaku, dan Muhammad SAW adalah nabiku. Sedangkan orang yang ragu akan menjawab, aku tidak tahu.
Aku mendengar orang mengatakannya, lalu aku pun mengatakannya. Maka dipukullah ia dengan satu batang besi sehingga ia berteriak sekeras-kerasnya yang dapat didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia dan jin. Dan seandainya manusia mendengarnya, niscaya ia akan jatuh pingsan. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud, Ahmad dan Abu Daud At-Tayalisi dan Hakim dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Dan ini pertanyaan bisa dijawab kalau memang dia beriman kepada Allah dan dia meyakini tentang Allah sebagai Rabb dan dia beribadah kepada Allah dan dia mengikuti Nabi Muhammad SAW dan dia melaksanakan amal-amal saleh di muka bumi ini, maka dia akan bisa menjawab. Jadi nggak bisa ditalkin dari atas kubur, nggak bisa. Talqin itu kapan? Ketika orang itu menjelang wafat. Nabi bersabda SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang memati antara kamu dengan la ilaha illallah. Ajarkan. Artinya sebelum dia meninggal. Kalau sudah di atas kubur, sudah meninggal, sudah masukkan ke liang kubur, nggak bisa lagi diajarkan, nggak bisa. Jadi diajarkan kapan? Ketika dia mau menjelang meninggal la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah diajarkan sebelum dia meninggal, dan juga ketika dia sudah wafat nggak bisa lagi diajarkan. Kan diajarkan tuh di atas kubur. Kalau nanti ditanya jawab seperti ini, nggak bisa. Dan ini otomatis dia bisa menjawab karena apa? Dia sudah beriman kepada Allah dan dia sudah mengamalkan amal soleh dengan ikhlas dan ittiba. Dia akan bisa menjawab. Jadi perhatikan, orang beriman akan diteguhkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan. Dasarnya firman Allah dalam surah Ibrahim di ayat 27. Allah berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha." Allah meneguhkan iman orang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi orang beriman itu akan dikokohkan. Tadi yang berkaitan dengan kematian ada yang perlu saya tambahkan. Nabi SAW menyuruh kita untuk banyak mengingat mati. Nabi yang suruh. Jadi yang suruh kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari ini, yang disuruh Nabi oleh Nabi SAW, ingat mati. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat al-maut. Perbanyaklah mengingat pemotong kelezatan, itu mati. Aktsiru, lafadznya aktsiru. Ini riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Disuruh aktsiru, perbanyak mengingat kematian. Sehingga kita, kenapa Nabi menyuruh SAW untuk banyak mengingat kematian? Karena dengan kita ingat kematian, bahwa kita akan berlomba-lomba melakukan amal-amal soleh. Perhatikan tuh, dengan kita ingat mati, berlomba-lomba kita melakukan amal soleh. Yang kedua, di antara manfaatnya dengan kita ingat mati, kita nggak akan tamak kepada dunia. Dunia ini mata'ul ghurur, kata dalam Al-Quran. Allah dalam Al-Quran dan juga Nabi SAW nggak pernah memuji tentang dunia, tidak pernah, sama sekali nggak pernah memuji dunia. Jadi kita nggak tamak pada dunia, hidup kita buat akhirat. Dengan ingat mati, kita nggak akan hasad pada orang, tidak akan dengki, nggak akan iri. Dengan kita ingat mati, kita nggak akan iri pada orang. Dan masih banyak lagi manfaatnya, puluhan manfaat dengan kita ingat mati. Maka disuruh ingat mati. Sampai kita sholat pun, sholat Nabi suruh ingat mati supaya kita bisa khusyuk sholat kita, ingat mati. Seolah-olah sholat kita itu yang terakhir, bahwa kita akan meninggal dunia. Nabi yang suruh sallallahu alaihi wasallam untuk ingat mati. Nanti Anda bisa lihat dalam buku sifat wudu, sifat sholat, saya bawakan itu. Bagaimana kiat-kiat kita untuk khusyuk dalam sholat, ada di situ. Nabi suruh SAW untuk ingat mati. Jadi ingat mati terus bagi seorang beriman itu. Karena dunia ini bukan tujuan hidup kita, tapi tujuan hidup kita akhirat. Saya pikir cukup sampai sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat.
dan dapat kita amalkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.